Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahsanil Kholikin, Sabita Salsabila, dan juga Intan Iza Rohimah. Kami akan menjelaskan tentang materi, staffing, dan juga sumber daya manusia. Dan di sini pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudara Ahsanil dan dilanjutkan oleh Saudari Sabita, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Intan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait staffing dan sumber daya manusia, yang mana staffing bisa dikatakan sebagai penempatan itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Biasanya pembahasan pada hari ini staffing sendiri yang akan dijelaskan adalah dari definisi staffing, konsep staffing, tujuan staffing, asas-asas dan fungsi staffing, staffing menurut Islam dalam MPI, serta langkah-langkah staffing. Oke, selanjutnya definisi staffing sendiri yaitu merupakan penataan staff atau staffing, yakni salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki hubungan dengan pengadaan atau rekrutmen. Oke. Jadi pada dasarnya hal yang paling berperan penting untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal adalah dengan memulai dari hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan tersebut. Maka dalam hal ini, dalam manajemen, baik itu manajemen apapun, organisasi, perusahaan, atau apapun, baiknya itu dikerjakan dari hal yang paling mendasar. Salah satunya adalah penempatan staf. Jadi karyawan atau mungkin kalau dalam organisasi itu pengurus itu ditempatkan di tempat-tempat yang strategis sesuai dengan kualitas dan kapabilitas dari perseorangan staf atau karyawan atau pengurus. Nah, itu sangat perlu karena tanpa adanya penempatan yang jelas dan pas, itu nanti akan malah membuat orang yang menempati tempat tersebut atau yang mengisi amanah tersebut itu akan dipegang oleh orang-orang yang kurang berpengalaman dan kurang pas untuk tempat itu. Jadi jangan sampai terjadi hal itu. Ya, konsep staffing. Konsep staffing sendiri mencakup promosi, yaitu pegawai dipindahkan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar. Jadi misalnya dia dulu sebagai pegawai biasa lalu dijadikan promosikan menjadi misal manajer seperti itu. Lalu transfer atau mutasi, pemilihan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan lain yang tanggung jawabnya sama. Jadi terkadang mutasi seperti ini itu hanya untuk pemerataan pegawai, atau terkadang itu karena dia melakukan tindakan-tindakan indisipliner. Jadi dia dipindah atau dimutasi. Misal dia kerja di sekolah A, dia dimutasi ke sekolah B yang itu lebih rendah daripada yang A. Lalu ada demosi atau penurunan jabatan. Demosi atau penurunan jabatan. Lalu selanjutnya yang akan menjelaskan terkait tujuan dari staffing, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terampil. Jadi dengan adanya staffing, manusia yang terampil
juga akan semakin terasa karena mereka akan pas dengan tempat mereka, jadi ditempatkan di tempat yang pas. Lalu memastikan jumlah SDM sesuai kebutuhan, melakukan peningkatan kualitas SDM secara berkala, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif karena mereka ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kapabilitas mereka, maka akan semakin kondusif lingkungan kerja yang tercipta seperti itu. Lalu menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan perusahaan, memberikan penghargaan pencapaian. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kayak promosi tadi. Jadi tujuan dari staffing itu salah satunya memberikan penghargaan dari pencapaian pegawai dengan cara salah satunya dengan promosi, misalnya dari bawah ke atas jabatan. Lalu terwujudnya sinergitas pekerja sesuai dengan seluruh tugas. Selanjutnya terwujudnya mekanisme kerja yang kooperatif dan efektif, memudahkan pekerja dalam bidang masing-masing. Nah, karena mereka akan ditempatkan di bidang yang sesuai dengan passion mereka, lalu mendorong pekerja untuk menghasilkan daya guna dan hasil guna yang maksimal. Ketika mereka ditempatkan di tempat yang sesuai kapabilitas dan kualitas mereka, maka akan semakin maksimal pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Seperti itu. Lalu asas-asas staffing. Asas staffing Oke, saya akan menjelaskan sampai asas staffing. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut. Yang pertama yaitu terbuka, pemberian informasi kepada tenaga kerja secara jelas. Lalu bebas, penyerahan kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan memberi kerja bebas memilih tenaga kerja. C, objektif, pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang sesuai. Dan D, adil dan setara. Itu penempatan tenaga kerja berdasarkan kemampuan tenaga kerja. Oke. Fungsi staffing yaitu fungsi penempatan tenaga kerja diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu yang disesuaikan dengan keahlian pencari kerja. Jadi penempatan tenaga kerja pada jabatan yang tepat itu disesuaikan dengan keahlian, dengan keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. Jadi jelas dasar dari staffing sendiri. Bahasanya hal ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi atau apapun itu yang terkait manajemen. Jadi sangat perlu adanya staffing seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Salsabila dan di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu tentang staffing menurut Islam dalam pandangan MPI. Nah, proses manajemen ini sendiri itu telah ada sejak Allah menciptakan alam beserta isinya. Nah, unsur-unsur manajemen dalam pembuatan alam ini serta makhluk-makhluk lainnya itu tidak terlepas dari manajemen langit. Nah, ketika Nabi Adam diangkat sebagai khalifah, memimpin alam raya ini telah melaksanakan unsur-unsur manajemen tersebut begitu. Salah satu fungsi manajemen yang saya bicarakan tadi itu adalah tentang staffing atau penempatan. Dalam manajemen pendidikan Islam, konsep penempatan ini adalah dijelaskan dalam beberapa ayat dan juga hadis, di antaranya dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, kemudian dalam Surat An-Nisa ayat 58, kemudian Surat Az-Zariyat ayat 56, dan juga ada hadis Nabi tentang penempatan pegawai
yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqon atau tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Nah, ada pula hadis selanjutnya yaitu yang artinya dari riwayat Al-Bukhari, dari Bukhari, apabila suatu jabatan diisi oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Gitu. Nah, dari hadis tadi itu kita dapat menjelaskan ya bahwa ketika suatu jabatan itu diduduki yang bukan ahlinya atau bukan yang sesuai dengan bidangnya, maka bukan kebaikan yang akan diperoleh. Akan tetapi kemungkinan besar yang akan timbul adalah kerusakan karena orang tersebut itu tidak memiliki keahlian di bidang tersebut. Gitu. Jadi dalam penempatan pegawai ini Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita bahwa dalam menempatkan seseorang dalam suatu pekerjaan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar semua yang diharapkan akan tercapai. Semua tujuan yang akan diharapkan itu tercapai. Kemudian sebab selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah atau proses dari staffing. Adanya manajemen ini sebenarnya itu dibutuhkan pada setiap jenis organisasi di mana ada orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, penempatan jabatan atau staffing itu adalah tugas yang sangat penting gitu dilakukan oleh para manajer dan juga dapat untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan, lembaga, atau organisasi. Nah, proses staffing ini juga dianggap sebagai prosedur dan langkah-langkah yang berkesinambungan untuk menjaga agar organisasi ini selalu memperoleh orang-orang yang tepat dalam posisi yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, kemudian langkah-langkah dalam proses staffing sendiri. Kalau menurut Kadarman, langkah-langkah dalam proses staffing ini yang pertama yaitu perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Perencanaan SDM ini tuh kayak manusia, manajer menghitung atau mengira kebutuhan SDM yang kemudian dirinci usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memenuhi upaya-upaya tersebut. Nah, usaha-usaha ini tadi itu mencakup kegiatan menyusun dan melaksanakan rencana agar jumlah kualifikasi personil yang diperlukan tersedia pada saat yang tepat sesuai dengan tuntutannya. Gitu. Selain itu, dalam proses perencanaan SDM ini tuh terdapat syarat dan juga prosedur yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama syarat dari perencanaan SDM. Harus mengetahui dengan jelas masalah yang akan direncanakan, kemudian harus mengetahui mengumpulkan, menganalisis informasi tentang SDM, kemudian harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Harus membaca situasi SDM masa kini dan juga masa mendatang. Nah, ada pula tentang prosedur dari perencanaan SDM. Itu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas dari SDM, kemudian mengumpulkan data informasi tentang SDM, kemudian mengelompokkan data informasi serta menganalisisnya, kemudian menetapkan beberapa alternatif dan memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi suatu rencana. Kemudian menginformasikan rencana pada karyawan untuk direalisasikan. Nah, dari penjelasan tadi itu kita dapat mengetahui ya bahwa perencanaan dari SDM ini itu dilakukan bukan hanya sekedar untuk dilakukan aja gitu, tetapi ada syarat-syarat dan juga prosedur yang harus diperhatikan. Karena banyak pula manajer itu yang seringkali mengabaikan syarat dan juga prosedur dalam perencanaan SDM. Nah, karena itu hasil yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau misalnya diperhatikan prosedur dan juga syarat dari perencanaan SDM ini, maka mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas gitu. Kemudian langkah yang kedua yaitu rekrutmen sumber daya manusia. Nah, rekrutmen itu berarti memilih atau usaha untuk perusahaan atau suatu lembaga untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Rekrutmen ini tidak hanya dilakukan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, namun juga bisa dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, beberapa alasan yang mendasar perlunya kegiatan rekrutmen guru di suatu sekolah adalah yang pertama, perluasan sekolah, karena adanya perluasan sekolah. Kemudian yang kedua, keluarnya guru akibat ketidakpuasan kondisi kerja
atau gaji yang rendah atau faktor-faktor yang lain. Kemudian ada juga alasan yang lain, adanya mutasi atau pemindahan guru. Dan alasan yang terakhir adalah pengadaan atau pendirian sekolah baru, sehingga diperlukan adanya guru sebagai prasyarat dalam proses memenuhi layanan pendidikan. Kemudian langkah yang ketiga adalah seleksi sumber daya manusia. Nah, adanya seleksi ini itu untuk memutuskan, untuk menilai atau memutuskan siapa yang akan diangkat dengan berpedoman pada hukum demi kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kemudian perorangan dan juga sekolah. Ada pula jenis-jenis metode seleksi dalam manajemen sumber daya manusia, itu ada wawancara, surat referensi, daftar riwayat hidup, dan formulir lamaran pekerjaan, kemudian ada tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, inventarisasi kepribadian, kemudian ada tes sampel pekerjaan, dan juga tes narkoba atau kejujuran. Dan langkah yang keempat adalah pendidikan atau pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Program untuk melatih keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan atau disebut usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaannya yang sekarang atau dalam pekerjaan yang lain yang nanti akan dijabatinya segera begitu. Pelatihan ini juga berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan pekerjaannya gitu. Dan langkah yang kelima adalah penempatan sumber daya manusia atau placement, yang itu merupakan kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi-klasifikasi pekerjaan. Nah, penempatan ini itu sangat penting karena aktivitas-aktivitas organisasi baru dapat dilakukan jika semua jabatan ada pejabatnya begitu. Dan langkah yang terakhir adalah pemberhentian atau PHK. Pemberhentian ini adalah putusnya hubungan kerja antara seorang tenaga kerja dalam suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Pemberhentian ini itu disebabkan oleh keinginan suatu organisasi atau keinginan tenaga kerjanya sendiri, atau kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, dan atau karena meninggal dunia. Dan materi selanjutnya yaitu tentang sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama tentang definisi dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan pegawai atau personil bagi pencapaian yang efektif mengenai sasaran-sasaran dan juga tujuan-tujuan individu, organisasi, masyarakat nasional dan juga internasional. Nah, manajemen sumber daya manusia ini juga diartikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, juga mengevaluasi keseluruhan SDM yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan organisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu tentang tujuan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Nah, seorang manajer sumber daya manusia adalah seorang yang bertindak sebagai staf yang bekerja sama dengan manajer lain untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi pada dasarnya, semua manajer itu bertanggung jawab atas pengelolaan karyawan di unit kerjanya masing-masing. Nah, untuk itu di sini ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Casway. Yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Lalu yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. 4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Lalu yang nomor 6, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia.
Dan tujuan umum manajemen sumber daya manusia adalah pengoptimalan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Nah, dalam hal ini, produktivitas diartikan sebagai hasil produksi atau output sebuah perusahaan barang dan jasa terhadap masuknya. Masuknya ini ada manusia, modal, bahan-bahan, dan juga energi. Nah, sementara itu, tujuan khusus sebuah departemen sumber daya manusia adalah membantu para manajer lini atau manajer fungsional yang lain agar dapat mengelola para pekerja itu secara efektif. Nah, secara tidak langsung ada 4 tujuan manajemen sumber daya manusia. Itu yang pertama ada tujuan sosial. Nah, tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah tujuannya adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Lalu yang kedua, tujuan organisasional. Nah, tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang nomor 3 adalah tujuan fungsional. Nah, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi Departemen SDM atau sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu yang terakhir yaitu tujuan individual. Nah, tujuan individual ini adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai tujuannya melalui aktivitasnya dalam organisasi. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Lalu fungsinya apa? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada beberapa fungsi yang tercantum dalam buku manajemen sumber daya manusia yang ditulis oleh Malayu SP Hasibuan. Fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah perencanaan. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian. Nah, perencanaan ini adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Nah, lalu untuk pengorganisasian itu sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Karena organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Lalu yang nomor 3 adalah pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien. Nah, yang nomor 4 adalah pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan. Namanya pengendalian ya, adalah mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Yang kelima adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan atau seleksi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk pengadaan itu sendiri juga mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah analisis pekerjaan. Nah, tentunya kita apabila ingin menarik atau menyeleksi karyawan itu kan pasti ada analisis pekerjaan. Lalu yang kedua adalah perencanaan SDM. Yang ketiga adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen ini kita sudah tidak asing mendengarnya. Rekrutmen ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah tim. Lalu seleksi SDM, seleksi sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah penempatan SDM. Untuk yang nomor 6, nah, fungsi yang nomor 6 adalah pengembangan. Pengembangan itu apa? Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Lalu yang nomor 7 adalah kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa. Nah, istilahnya adalah sebuah gaji ya, atau dana lelah seperti itu. Kompensasi pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, lalu yang nomor 8 adalah pengintegrasian. Nah, pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta
kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Nah, pengintegrasian ini juga mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah motivasi kerja, lalu yang kedua adalah kepuasan kerja. Yang nomor 9, pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini juga sangat penting ya. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Nah, dengan adanya pemeliharaan ini, sebuah perusahaan bisa mengembangkan apa yang ada di perusahaannya ya, untuk memelihara dan meningkatkan fisik, mental, dan juga loyalitas karyawan. Yang nomor 10 adalah kedisiplinan. Nah, dalam dunia kerja atau dalam dunia organisasi, dalam kehidupan pun kedisiplinan ini juga sangat penting. Nah, kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa disiplin yang baik, sulit terwujud tujuan yang udah kita rencanakan dari awal. Nah, kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan lembaga pendidikan dan norma-norma sosial. Yang terakhir, ini adalah pemberhentian. Biasanya kan ada ya, pemberhentian. Ada juga itu PHK biasanya. Nah, pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Nah, pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan lembaga pendidikan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Jadi biasanya ada orang yang pensiun, maka mereka berhenti untuk bekerja. Nah, itulah fungsi dan tujuan dari manajemen sumber daya manusia. Lalu subbab selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Banyak sekali isu-isu kontemporer ya yang berkaitan dengan MSDM ini. Nah, isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi di sebuah perusahaan yang dipengaruhi baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi, yang akan terjadi pada masa yang akan datang karena belum adanya keputusan yang dikeluarkan. Nah, bila dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia, isu kontemporer ini terletak pada bagaimana seorang pemimpin dalam menyelesaikan sebuah kondisi atau peristiwa yang terjadi pada organisasi yang dipimpinnya. Nah, isu-isu masa kini dalam manajemen sumber daya manusia ini salah satunya ada isu eksternal, yaitu yang mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Nah, di sini saya mengambil satu contoh dari isu kontemporer yang eksternal, isu eksternal, yaitu tenaga kerja mobile atau freelancer. Nah, kita tentu tidak asing ya dengan tenaga kerja mobile atau freelance. Kita cukup banyak mengetahui beberapa freelancer. Lalu apa sih freelance itu? Nah, freelance itu adalah tenaga kerja bebas. Jadi mereka kerjanya bebas, tidak harus di kantor. Mereka tidak terikat oleh suatu instansi, seperti itu. Nah, tenaga kerja sekarang lebih mudah berpindah dan bergerak daripada yang dahulu. Dalam artian yang sebenarnya mereka dapat bekerja di rumah, di kafe, atau dimanapun asal terdapat koneksi internet yang stabil. Dan mereka juga berkolaborasi dengan tugas terkait tugas dengan rekan kerjanya melalui aplikasi chat seperti Google Hangout, Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, diperkirakan pada tahun 2020, 60% tenaga kerja di Amerika Serikat adalah freelancer. Eropa dan sebagian besar dunia juga sudah mengikuti tren ini. Nah, termasuk Indonesia ya. Indonesia juga sudah banyak masyarakatnya yang sudah menjadi freelancer. Nah, perusahaan yang lebih kecil bisa bekerja dengan karyawan yang minim dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang bisa merekrut karyawan lepas untuk proyek-proyek khusus yang sangat ahli di bidangnya. Nah, tidak dapat dikerjakan sendiri oleh karyawan di dalamnya. Nah, selain itu,
tunjangan-tunjangan karyawan dapat ditiadakan, namun isu pengenalan identitas, visi dan misi, kultur, dan kerahasiaan data perusahaan yang menjadi tantangannya. Jadi freelancer ini juga ada plus minusnya ya. Plusnya itu adalah tidak perlu ada tunjangan kerja, tidak memerlukan kantor gitu kan. Jadi untuk minusnya, ini kerahasiaan data perusahaan yang menjadi tantangan seperti itu, karena kan tidak bekerja di dalam satu kantor. Freelancer kan bekerjanya bebas, ada yang di rumah, ada yang di kafe atau di mana-mana. Jadinya tantangannya adalah kerahasiaan data dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini saya juga menganalisis tentang kasus di atas. Kasus yang berkaitan dengan freelancer tadi atau pegawai mobile. Nah, tenaga kerja yang mudah dalam mengerjakan aktivitas pekerjaannya di perusahaan dengan cara menggunakan teknologi informasi yang semakin canggih. Bahkan dalam tahun 2020 telah diperkirakan tenaga Amerika Serikat adalah tenaga kerja freelancer yang belum tentu kebenarannya. Memang saja dalam menggunakan tenaga kerja freelancer dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan pekerjaan, akan tetapi tidak akan ada penilaian kinerja karyawan secara langsung. Nah, dengan demikian tidak akan ada terjadinya peningkatan melalui evaluasi pekerjaan karyawan yang kedepannya akan lebih meningkatkan lagi visi dan misi atau pencapaian tujuan perusahaan. Nah, serta atasan pun tidak akan mengetahui pegawai yang mempunyai kompetensi dan tingkat produktivitas yang tinggi. Tidak akan menciptakan pegawai yang mempunyai etika yang bersifat pengabdian, atau tidak adanya pegawai yang mencurahkan seluruh potensi dan kompetensinya untuk perusahaan. Serta juga ada kerugian karyawan freelancer tidak akan memiliki tunjangan-tunjangan dari perusahaan. Serta kerugian sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan kepada pegawai-pegawai yang ada di dalam perusahaan itu, karena dapat mengurangi ketergantungan untuk merekrut pegawai lepas yang memiliki keahlian tertentu yang dimilikinya. Jika perusahaan itu melatih dan memberikan pendidikan sesuai job yang diinginkan perusahaan, agar pegawai mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan perusahaan, serta perusahaan juga mampu meningkatkan keunggulan dalam meningkatkan sistem informasi yang canggih dan tidak perlunya merekrut karyawan freelancer yang hanya bisa merugikan perusahaan, terutama dalam bidang kerahasiaan perusahaan ya. Yang menjadi permasalahannya juga akan diketahui oleh orang banyak, sedangkan rahasia perusahaan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas suatu perusahaan melalui visi dan misi perusahaan. Jadi itu ya, perekrutan freelancer ini juga ada plus minusnya, terutama terhadap kerahasiaan data. Nah, menurut saya itu adalah salah satu isu kontemporer dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini saya hanya mengambil satu contoh, dan itu merupakan contoh yang saat ini sangat booming atau sangat fenomenal di kalangan masyarakat Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, demikian tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang materi staffing dan juga sumber daya manusia. Terima kasih. Apabila ada salah kata maupun ucap, kami ucapkan banyak kata maaf dan juga terima kasih telah mendengarkan.